Halo, selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas tuntas nih soal hambatan internal. Tahu kan yang sering bikin kita kayak mandek gitu? Kita pakai inspirasi dari buku The Success Principles, spesifiknya bab 10 soal melepas rem, dan bab 15 tentang menghadapi rasa takut. Misi kita kali ini ya ngebongkar kenapa sih kita sering stuck, kenapa nyaman di zona nyaman atau malah takut melangkah. Dan yang paling penting, gimana caranya biar bisa maju terus? Pernah ngerasain nyetir mobil tapi lupa lepas rem tangan? Berat kan jalannya? Nah, itu mirip prinsip pertama. Atau cerita gajah sirkus yang diikat kali kecil itu loh. Betul sekali. Pemahaman ini penting banget loh. Soalnya seringkali yang nahan kita itu bukan kondisi luar, tapi ya itu tadi, sesuatu di dalam diri yang nggak kelihatan. Kayaknya hampir semua orang pernah deh ngalamin fase kayak gini. Oke, kita mulai dari prinsip 10 ya. Lepaskan rem. Analogi rem tangan tadi pas banget. Di buku ini dijelasin soal zona nyaman psikologis. Itu kayak penjara gak kelihatan yang seringnya kita bangun sendiri. Mirip cerita gajah tadi. Dia dari kecil belajar nggak bisa lepas dari tali, pas udah gede, udah kuat banget, dia malah nggak nyoba sama sekali. Ini jadi pertanyaan buat kita dan buat Anda juga. Kira-kira zona nyaman apa ya atau rem internal apa yang mungkin lagi nahan Anda sekarang? Mungkin takut ngomong di depan banyak orang atau nunda terus buat mulai proyek impian. Analogi rem tangan itu bagus ya. Tapi yang menarik lagi, kenapa si rem itu bisa kepasang kuat banget? Nah, di buku ini ada konsep termostat. Itu bantu banget buat paham. Kayak termostat jaga suhu ruangan, kita punya termostat internal buat level sukses atau nyaman kita. Contohnya di buku itu, wiraniaga yang targetnya katakanlah $3.000 sebulan. Kalau udah nyampe segitu, motivasinya turun. Tapi kalau kurang, wah, kerja keras lagi. Ini nunjukin kalau seringkali solusinya bukan maksa lebih keras, tapi lebih ke nyetel ulang termostat itu. Atau, yaitu, ngelepasin batasan internal kita. Jadi ingat kutipan Einstein yang juga disebut di sumbernya, masalah signifikan yang kita hadapi nggak bisa diselesaikan pakai cara pikir yang sama pas kita nyiptain masalah itu. Perlu cara pandang baru, gitu. Wah, kuat juga ya efek zona nyaman ini. Dan seringnya yang bikin kita nempel di situ ya, rasa takut. Nah, ini menarik. Antara rem zona nyaman dari prinsip 10 tadi, sama kebutuhan buat tetap bertindak walau takut, di prinsip 15, sumbernya nyelipin jembatan kecil, itu prinsip 14. Bersandarlah saja padanya atau just lean into it. Jadi ini bukan soal langsung lompat ke hal yang paling nakutin, tapi lebih kayak nyoba nyondong dikit aja ke arah yang gak nyaman itu. Langkah pertama gitu, buat mulai ngadepin. Tepat. Bersandar atau lean into it, itu sering jadi langkah awal yang bagus menuju prinsip 15, rasakan ketakutan Anda dan tetap bertindak. Sumber kita ngupas ini lumayan dalam. Kuncinya ada di pemahaman soal sifat takut itu sendiri. Seringnya, takut itu ya ciptaan pikiran kita. Di buku disebut akronim FEAR, Fantasized Experiences Appearing Real. Apa ya terjemahannya? Pengalaman hasil fantasi yang kelihatan nyata. Ini nunjukin kalau kita sering bereaksi ke senario bayangan kita, bukan ke kenyataan sebenarnya. Wah, iya juga ya. Mirip sama kutipan Mark Twain yang juga ada di sumber. Saya udah hidup panjang dan ngalamin banyak masalah, tapi kebanyakan nggak pernah kejadian. Kita emang jago banget ya bayangin yang jelek-jelek. Jadi kalau Susan Jeffers bilang rasain takutnya dan lakuin aja, ada juga pandangan lain kayak Bob Proctor yang ngingetin jangan sampai kita jalan jinjit ngelewatin hidup, terlalu takut ambil risiko gitu. Tapi intinya mirip lah ya, jangan biarin rasa takut itu ngehalangin kita buat hidup beneran. Benar. Sarannya itu bukan buat nolak atau ngabaikan rasa takut, tapi ya diakui aja. Dirasain, tapi terus tetap gerak. Jangan sampai lumpuh gara-gara takut. Di buku bahkan disinggung contoh soal fobia yang bisa sembuh cepat, cuma 5 menit. Bukan buat bahas metodenya sih, tapi lebih ke nunjukin betapa cepatnya pola pikir soal takut itu bisa berubah kalau kita hadapi langsung dengan cara yang benar. Jadi intinya ya itu, bertindak meski takut. Itu kuncinya. Sumbernya ngasih contoh-contoh inspiratif juga, kayak Robert Allen yang berani ambil resiko finansial gede, atau kutipan keren dari Ray Bradbury. Lompat aja dari tebing, nanti sayapnya dibangun pas lagi turun. Buat Anda yang lagi dengerin, pesennya jelas banget. Ini bukan soal jadi orang nekat tanpa rasa takut sama sekali, bukan itu. Tapi soal gimana caranya biar rasa takut itu nggak jadi tembok penghalang buat kita melangkah.
Kalau dirangkum ya, sukses itu bukan berarti nggak punya rasa takut atau nggak punya zona nyaman, bukan. Tapi lebih ke kemampuan kita buat ngenalin keduanya, si rem internal sama rasa takut itu. Terus secara sadar milih buat tetap maju. Walaupun mungkin awalnya cuma nyender dikit aja ke arah ketidaknyamanan itu. Intinya, ya secara aktif ngelepasin batas-batas yang tanpa sadar kita pasang sendiri. Nah, sekarang coba deh refleksi sedikit buat Anda. Zona nyaman atau ketakutan spesifik apa sih yang paling kerasa nahan Anda saat ini? Dan langkah kecil apa, sekecil apapun nggak apa-apa. Mungkin beneran cuma nyender dikit. Yang bisa Anda ambil hari ini atau minggu ini buat mulai ngelepas rem itu. Walaupun rasanya nggak nyaman atau ada sedikit takut. Dan ini mungkin pemikiran terakhir buat direnungkan. Gimana kalau hal yang paling Anda takutin itu sebenarnya adalah pintu masuk ke pertumbuhan terbesar Anda? Atau yang lebih simpel lagi deh, aksi nyata apa? Yang paling kecil aja, yang bisa Anda lakuin hari ini buat sedikit aja mendorong batas zona nyaman Anda.